Kitab Yesaya adalah mungkin kitab yang paling agung di dalam PL. Kalau kita lihat kitab ini yang paling sering dikutip dalam Perjanjian Baru daripada semua kitab-kitab dalam PL kecuali Mazmur. Juga kita lihat visi Yesaya yang begitu agung. Di dalamnya itu adalah pembahasan tentang Allah sebagai pencipta. Yang kita melihat dari pasal 40-41, waktu Allah hadir dan menyatakan kuasanya. Juga itu diteruskan sampai pada pasal yang terakhir, itu membahas mengenai bumi dan surga yang baru. Juga kita lihat kitab Yesaya adalah kitab yang adalah visi yang universal. Kalau kita lihat visi Yesaya tidak saja mengenai masa depan di mana Israel akan ikut Tuhan dengan setia, tapi itu menjelaskan mulai dari pasal 2 dan diteruskan bahwa seluruh bumi akan datang berkumpul bersama. Ialah salah satu kepentingan dan salah satu faktor dari kitab ini yang membuatnya lebih sering dikutip di dalam PB. Waktu kita mulai melihat kitab seperti Yesaya, kita harus mengerti bahwa kitab-kitab nubuatan ini adalah berbeda daripada kitab-kitab yang biasanya kita mendalami dari PL. Kalau Kejadian, kitab-kitab sejarah dan lain, kita lihat ini adalah kronologi, adalah kisah dan lain. Tapi mulai membaca kitab-kitab nubuatan seperti Yesaya, kita memperhatikan bahwa sulit mengertinya. Seperti Martin Luther berkata, mereka, itu maksudnya kitab-kitab nubuatan, berbicara dengan cara yang aneh. Seperti orang-orang yang bukannya mengungkapkan sesuatu secara teratur. Mereka melantur dari satu hal ke hal yang lain, sehingga kamu tidak dapat menentukan kepala dan ekor dari apa yang mereka katakan atau melihat kemanakah arah yang sedang dituju. Maka sebelum kita mendalami kitab Yesaya, kita akan memperhatikan atau melihat beberapa kesulitan yang orang menghadapi ketika mulai menafsirkan kitab Yesaya. Kita lihat adalah 5 hal. Pertama, Yesaya adalah kitab yang besar. Itu 66 pasal. Juga struktur kitab nabi-nabi besar seperti Yesaya berbeda dari struktur kitab-kitab yang lain. Ketika kitab Yesaya ditulis pada umumnya dalam puisi, dan puisi sulit ditafsirkan. Yang keempat, kita ada prasangka tentang apa arti nubuatan yang salah. Dan yang kelima, kita lihat genre-genre atau jenis-jenis nubuatan belum dipelajari. Jadi sulit untuk menafsirkan. Seperti dikatakan sebelumnya, Yesaya adalah kitab yang besar, 66 pasal. Kalau dari jumlah pasalnya, hanya satu kitab yang lebih panjang, itu Mazmur. Dan pada umumnya, mahasiswa dalam program S1 hanya belajar kitab nabi-nabi dalam kuliah survei atau eksposisi. Dan untuk kitab nabi-nabi seringkali seluruh nabi-nabi besar diajar dalam 1 semester. Tetapi setiap kitab ini panjang. Dosen yang mengajarnya tidak bisa mengajarnya secara dalam. Maka mahasiswa hanya mendapat pengertian umum tentang kitab-kitab nubuatan. Dalam kuliah ini pun, walaupun 1 minggu khusus, tidak mungkin kita bisa mendalami seluruh kitab di Yesaya. Saya pernah mengikuti kuliah eksegesis
hanya Yesaya 40 sampai 55. Satu semester penuh dalam program S3, menerjemahkan semuanya dan lain, dan masih merasa belum menguasainya. Maka kitab yang besar ini buatnya sulit untuk mendalami. Yang berikutnya, struktur kitab nabi-nabi besar seperti Yesaya berbeda dari struktur kitab-kitab yang lain. Pada umumnya, kita ada prasangka tentang bagaimana suatu kitab harus disusun. Kalau berhubungan dengan sejarah, kita akan merasa isinya disusun secara kronologis. Kalau berhubungan dengan ilmu, kita akan merasa isinya disusun menurut tema-tema. Tetapi struktur kitab Yesaya berbeda daripada buku-buku yang lain. Kalau kita membaca kitab Yesaya dan kita diberitahukan dari ayat 1 bahwa ini adalah visi dari Nabi Yesaya bin Amos. Tetapi kita mulai membaca pasal 1 dan itu langsung terjun ke dalam nubuatan. Baru pada pasal 6 kita melihat adalah keterangan mengenai panggilan Yesaya. Itu berbeda dari kitab Yeremia sama dengan kitab Yehezkiel, di mana kitab diawali dengan panggilan para nabi. Jadi ini memberi indikasi bahwa struktur atau pola yang dipakai oleh Yesaya ketika membentuk kitab ini berbeda daripada yang biasa. Juga kalau kita lihat, ada yang katakan dari semua kitab Nabi besar, struktur Yesaya, kitab Yesaya adalah paling rumit. Kalau kita lihat dari pasal 1 sampai 55, menurut salah satu ahli namanya Moitier, kita lihat struktur yang dipakai adalah extended doublet. Maksudnya adalah pengulangan. Ya, ini terdiri dari pembahasan kebenaran yang sama dalam langkah-langkah berturut-turut yang sama 2 kali. Sebagai contoh, paralel Yehuda dan Yesaya di 7 ayat 1 sampai pasal 9 ayat 6, dan kemudian Israel dari pasal 9, 7 sampai 11 ayat 16, ini dilihat dari 2 sudut pandang. Kita lihat pandangnya itu adalah raja dan umatnya. Nanti kita akan lebih mendalami pasal 7. Tapi pada umumnya kita lihat ya, itu pasal 7 mulai dengan suatu narasi. Tapi fokusnya adalah pada Yehuda, dan itu interaksi antara Yesaya dan Raja Ahaz. Apa yang harus dilakukan ketika diancam oleh Aram dan Israel Kerajaan Utara. Dan itu mulai memberitahukan apa yang akan terjadi, dilanjutkan sampai akan ada hukuman dengan Asyur yang datang, dan akhirnya diakhiri dengan nubuatan Mesias. Itu yang biasanya dikopakan pada Natal. Tapi pasal 9 ayat 7 itu kembali mengulangi banyak hal, tapi kali ini dari pandangan Israel. Atau seringkali kerajaan utara disebut di dalam nubuatan sebagai Efraim. Dan itu pada awalnya pasal 7 atau 9 dan 10 itu adalah mengenai hukuman. Mereka pun akan diancam, dihabiskan oleh Asyur, tapi diakhiri dengan nubuatan Mesias. Contoh yang lain, ada penjelasan prinsip-prinsip dalam 3 bagian. Ini dari pasal 28 ayat 1 sampai 29-24. Itu
paralel dengan penerapan prinsip-prinsip dalam 3 bagian dari pasal 30 sampai 35. Saya tidak akan membahas semua contoh ini, tapi bisa dilihat dalam diktat pada struktur dan garis besar kita. Beberapa extended doublet ini yang ada pengulangan yang sama dengan pokok yang sama, diulangi dari pandang yang berbeda, itu bisa dilihat dari pasal 42 sampai 43, dan kemudian 4322 sampai 4423, ada lagi dari pasal 51 sampai 52. Kalau pasal 13 sampai 27, itu adalah nubuatan kepada bangsa-bangsa. Dan ini bukan extended doublet, tapi kita lihat itu bisa dimengerti sebagai suatu triplet yang luas. Jadi ini adalah 3 lingkaran. Hukuman mengenai bangsa-bangsa sekeliling biasanya itu diakhiri dengan Yerusalem atau Israel. Dan pada akhir daripada ini, itu memberitahukan adalah harapan untuk Mesias yang akan datang. Kalau lihat pasal 56 sampai 66, itu penulisnya memakai teknik yang berbeda. Bukan extended doublet atau pengulangan, tapi ini adalah yang bisa disebut suatu lengkupan atau pola lintasi, mengikat 11 bab ini ke dalam presentasi yang koheren. Saya melihat itu, jangan terlalu susah kalau tidak mengertinya. Kita akan lihat kira-kira contohnya atau keterangannya pada bagian berikut. Ini diambil dari buku tafsiran Moitier. Dia melihat yang fokus atau yang menyatukan pasal 56 sampai 66 itu adalah mengenai sabat. Dan ini kita lihat sabat dipakai sebagai suatu lambang untuk kesetiaan kepada Tuhan. Jadi ini diawali dengan umat Allah sedunia merayakan sabatnya. Ini pasal 56 ayat 1 sampai 8. Dan kemudian kita lihat B1, 2 kelompok pertentangan. Ini oposisi damai dan tidak ada damai. Jadi adalah yang setia setuju ikuti Tuhan dengan baik dan ada yang melawannya. Kemudian A2 yang sejajar dengan A1 itu mengenai ujian sabat. Standar bagi umat yang kudus. Jadi ini dipakai bagaimana orang menghadapi sabat. Dan di tengahnya itu dosa dan kebutuhan. Umat Tuhan mengaku dosa dan kebutuhan. Ini sejajar dengan bagian C2, dosa dan kebutuhan, umat Tuhan membuat intersesi. Dan di tengahnya, pasal 59 ayat 14 sampai 63 ayat 5, Tuhan dan Mesiasnya. Hari penghakiman, tahun pemulihan. Kemudian kita lihat yang sejajar dengan E1 dan E2 itu adalah A3. Umat Allah sedunia meresponi. Juga kita lihat seperti di atas ada 2 kelompok pertentangan. Oposisi, penerimaan, dan penolakan. Dan ini diakhiri dengan umat Allah sedunia merayakan sabat bersama dengan Tuhan. Yang diakhiri dengan gambaran hidup bersama Tuhan dalam bumi yang baru. Jadi struktur ada, tapi lebih rumit. Yang selanjutnya, yang membuat kitab Yesaya sulit ditafsirkan, itu ditulis dalam puisi. Kalau bahasa dan struktur puisi PL berbeda daripada narasi PL, dan dari puisi masa kini.
Untuk mengerti makna nubuatan yang ditulis dalam puisi, Anda harus mengerti ciri-ciri puisi PL. Dalam diktat ada lampiran yang panjang mengenai puisi dalam PL. Nanti akan ada ceramah yang meringkaskan pokok-pokok yang penting berhubungan dengan penafsiran puisi. Tapi yang saya katakan dulu itu, membaca menafsirkan puisi memerlukan lebih banyak waktu daripada menafsirkan narasi. Karena puisi ditulis bukan untuk menyampaikan kebenaran saja, tapi untuk menyentuh perasaan seseorang. Jadi harus ada waktu refleksi, waktu membaca puisi. Yang berikutnya, kita ada prasangka mengenai tafsiran kitab-kitab nubuatan, yang seringkali itu keliru. Pada umumnya, nubuatan dimengerti sebagai ramalan atau pemberitahuan tentang hal-hal yang akan terjadi. Tapi kita lihat hanya sebagian kecil daripada yang ditulis dalam kitab-kitab nabi-nabi adalah nubuatan dengan makna itu. Kalau definisi yang tepat untuk nubuatan, saya kutip dari Klein, Blomberg, dan Hubbard. Nubuatan merupakan sebuah fenomena dalam Alkitab yang dipakai Allah untuk mengungkapkan berita-berita kepada umatnya lewat manusia yang menjadi pembicara atau penulis. Kitab para nabi bukan hanya memelihara warisan yang ada di dalamnya, tapi juga menata berita-berita yang ada di dalamnya secara retoris untuk berbicara kepada generasi-generasi mendatang. Saya mau menekankan pokok yang terakhir itu. Maksudnya ialah kitab nubuatan bukan hanya kumpulan nubuatan atau ajaran yang relevan pada masa lalu. Seringkali kitab-kitab nubuatan hanya dipakai sebagai bukti kemahatauan Allah. Karena ini lihatlah, ini adalah nubuatan kemudian digenapi, itu menunjukkan bahwa firman Tuhan benar dan hal itu. Tetapi itu bukan saja tujuan kitab-kitab nubuatan. Setiap kitab nubuatan ini masuk dalam firman Tuhan. Maksudnya itu bisa berbicara kepada kita pada generasi ini. Setiap generasi perlu mendengar apa yang diajar dalam kitab-kitab ini. Dan kita akan melihat bagaimana kitab Yesaya bisa berbicara tentang banyak hal yang bisa diterapkan sekarang, bukan mengenai Mesias atau akhir zaman. Ini harus selalu diingat bahwa setiap kitab nubuatan, setiap kitab nabi-nabi itu relevan bagi kita kalau ditafsirkan secara benar dan diterapkan. Dan itu salah satu tujuan kuliah ini untuk menolong saudara-saudara supaya bisa melakukan proses itu. Kita telah melihat bahwa kitab Yesaya sulit dimengerti. Pertama karena itu panjang, kemudian struktur yang rumit, kemudian kita lihat ditulis dalam puisi yang sulit ditafsirkan dan dimengerti. Kemudian kita lihat ada salah faham tentang makna nubuatan. Dan yang terakhir kita lihat bahwa genre-genre nubuatan belum dipelajari. Kalau kita melihat dalam 20-30 tahun yang terakhir ini,
Sudah ditegaskan dalam ilmu hermeneutika bahwa kita harus mengerti genre-genre atau ciri-ciri sastra setiap bagian dari Alkitab sebelum kita bisa menafsirkannya secara yang benar. Dasarnya itu adalah bahwa Alkitab adalah buku yang menunjukkan ciri-ciri sastra yang tinggi. Maka kalau Alkitab ditulis seperti itu, kita harus memperhatikan hal-hal itu. Kalau kita lihat kitab nubuatan, ada sekurang-kurangnya 11 subgenre atau subjenis nubuatan. Saya ambil daftar ini dari Blomberg dan Hubbard. Ini hampir sama dengan yang saudara-saudara telah membaca dari Grant Osborne, Spiro Hermeneutika. Tapi yang penting untuk memperhatikan ini, bukan supaya kita bisa menentukan setiap subgenre. Tetapi kalau kita semakin mengerti kebiasaan-kebiasaan yang dipakai dalam menulis subgenre ini, itu akan menolong kita menafsirkannya. Yang pertama adalah yang disebut nubuatan bencana. Ini dengan tidak ada memakai cara yang rumit atau lain, tapi pada umumnya memberitahukan bahwa hukuman akan datang. Kemudian adalah yang disebut nubuatan keselamatan. Ini fokus juga kepada isi yang disampaikan. Isinya memberitahukan bahwa akhirnya Tuhan akan bertindak dan menyelamatkan, membantu seringkali itu bangsanya, umatnya. Di Yesaya kadang-kadang itu kepada semua orang yang setia kepadanya. Kalau yang pertama dan kedua, nubuatan bencana, nubuatan keselamatan, itu lebih fokus kepada isinya. Kalau yang ketiga, ucapan celaka. Ucapan celaka seringkali juga dipakai untuk menyampaikan nubuatan penghakiman, tetapi memakai bentuk yang khusus. Itu mulai dengan celakalah. Bahasa Ibraninya, oi. Dan itu mengulangi, ya ini bisa juga itu yang dikatakan dari Osborne memakai istilah kutuk, ya celakalah bagi orang yang melakukan ini. Kita akan lihat ini ada di dalam bagian pertama, ya kalau tidak salah, adalah dari pasal 5 dari kitab Yesaya. Juga kita lihat Yesus memakai ini waktu dia mengajar juga. Ya, celakalah kepada kota-kota itu seperti Bethsaida dan yang lain. Ini satu jenis nubuatan dipakai dengan retoris itu. Kemudian ada yang disebut lagu penguburan profetik. Ini kita lihat contohnya di dalam Yesaya pasal 14. Firman Tuhan disampaikan sebagai suatu ratapan penguburan. Itu gambaran dari Yesaya 14 itu adalah Raja Babel yang meninggal. Itu memikirkan begitu tingginya posisinya, keagungannya sebelum mati. Kemudian dilanjutkan dengan kematiannya itu menjatuhkannya jauh ke dalam Sheol atau ke dalam dunia kematian orang. Dan semua kuasanya hilang. Ini juga kita lihat contohnya dari Yeskiel pasal 28. Ini satu subgenre nubuatan untuk menjelaskan hukuman Tuhan atas Raja Babel. Tapi karena seringkali
orang yang menafsirkan Yesaya 14 tidak memperhatikan subgenre nubuatan ini. Ada yang melihatnya dan merasa, wah, yang dibahas di sini itu melebihi manusia. Ini lebih seperti malaikat yang jatuh. Jadi ada yang mengambil bagian ini sebagai keterangan mengenai kejatuhan iblis. Dan kadang-kadang masih dilihat dalam tulisan buku teologi sistematis. Tapi semua ahli PL yang mendalami kitab-kitab ini dalam konteks sastranya mengerti yang dibahas di dalam pasal 14 bukan kejatuhan iblis. Tapi ini menggambarkan kejatuhan Raja Babel. Nanti kalau ada waktu kita akan melihat ini lebih dalam. Karena kita lihat adalah aspek-aspek dari nubuatan di mana salah satu kerajaan seperti Babel bisa juga dipakai dengan makna simbolis. Sampai Babel menjadi lambang. Bukan untuk kerajaan Babel saja dari zaman PL, tapi kepada suatu kerajaan yang berkuasa di bumi seperti Roma dari Perjanjian Baru dan lain yang dari sikapnya melawan Tuhan. Subjenisnya atau genrenya yang berikut itu himne profetik. Himne profetik itu kita bacanya itu adalah seperti Mazmur. Dan kita akan lihat beberapa pasal di dalam kitab Yesaya ini seperti memakai bagian dari Mazmur pujian. Tapi ini ditempatkan di dalam kitab Yesaya seringkali berhubungan dengan nubuatan keselamatan untuk memuji Tuhan tentang apa yang Dia telah perbuat. Selanjutnya adalah subgenre yang disebut liturgi profetik. Ini dari Klein, Blomberg, dan Hubbard. Ini setahu saya Osborne dalam Spiral Hermeneutika yang saudara-saudara telah membaca tidak memakai subgenre ini. Tapi maksudnya dia melihat adalah yang ditulis dalam nubuatan seperti bisa dibaca oleh 2 atau 3 orang dalam penjawaban dalam liturgi ibadah. Saya tidak perhatikan itu terlalu banyak menolong kita untuk menentukan tentang subgenre itu, tapi bisa juga dibaca daripada Klein dan Blomberg tentang beberapa contohnya. Kemudian itu perdebatan profetik. Ini bisa dilihat sebagai sejenis literatur hikmat. Kita lihat seperti di dalam Ayub adalah dialog perdebatan antara Ayub dan teman-temannya. Kalau kita lihat di dalam kitab Pengkhotbah, itu ada seperti perdebatan, tapi seperti penulisnya berdebatan dengan dirinya sendiri. Contoh yang baik perdebatan profetik itu dari kitab Maliaki. Yang Tuhan katakan sesuatu, kemudian ditulis, tapi saudara katakan, dan lain. Kita lihat, teknis ini itu sebenarnya suatu teknis retoris yang dipakai dalam beberapa buku dan bagian dari buku nubuatan. Yang berikutnya itu ada tuntutan perkara profetik. Ini bahwa hukuman atau berita nubuatan disampaikan seperti suatu perkara. Kita akan lihat Yesaya pasal 1 secara teliti. Kemudian, dan
Di dalam ini, itu diawali dengan Tuhan memanggil langit dan bumi untuk menghakimi, menjadi hakim antara dia dan bangsanya. Dia menyampaikan tujuannya tentang itu. Ini dipakai bentuk perkara profetik, kata perkara, tetapi tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana bangsa Israel tidak memperhatikan dia. Selanjutnya kita lihat nubuatan menentang bangsa-bangsa asing. Di dalam hampir setiap nabi-nabi besar, khususnya Yesaya, juga dari Yeremia, ada beberapa dari Yehezkiel juga. Kadang-kadang kitab nabi-nabi kecil, seluruh kitab seperti Nahum, Obadja, ditulis khusus kepada satu bangsa-bangsa asing. Kita akan lihat dari kitab Yesaya, tujuan nubuatan itu terutamanya bukan supaya disampaikan kepada bangsa asing, tapi untuk mengajar bangsa Israel tentang sesuatu. Kalau subgenre ini lebih bersandar kepada isi apa yang dikatakan daripada bentuknya. Kemudian ada laporan penglihatan profetik. Kita lihat ini adalah di dalam Yesaya pasal 6 adalah suatu laporan tentang apa yang Yesaya melihat. Tapi sebenarnya Yesaya pasal 6 lebih cocok dilihat sebagai satu subgenre panggilan nabi yang sejajar dengan panggilan Musa dari Keluaran pasal 3 dan 4, juga dengan panggilan Yeremia dari Yeremia 1 dan panggilan Yehezkiel dari pasal 1. Tapi kita lihat adalah di dalam, tidak banyak di dalam kitab Yesaya, tapi ada di dalam Yeremia. Kalau pasal 7 sampai 9 daripada kitab Amos itu adalah penglihatan, juga dari kitab Zakaria. Kalau penglihatan itu seorang nabi diberi visi dan melaporkan apa yang dia melihat. Pada umumnya itu kalau ada penglihatan, itu diperlengkapi dengan keterangan tentang maknanya. Kemudian kita lihat ada narasi profetik. Ini kita lihat subgenre itu narasi, tapi ini disampaikan di dalam kitab nubuatan. Saya sudah sebut di atas narasi panggilan dan laporan vokasi seperti Yesaya 6. Tapi juga instruksi ilahi tentang tindakan-tindakan simbolis. Jadi Yesaya disuruh misalnya untuk pergi, untuk berjalan sekian lama telanjang. Kita mengertinya dari konteks dan makna standar moral di dalam Israel, bahwa telanjang di sini bukan telanjang total, tapi ini buka pakaian supaya menggambarkan apa yang terjadi kepada orang dari kota atau negeri yang dikalahkan oleh bangsa lain dan dibawa ke dalam penghubungan. Jadi juga kita lihat dari pasal 8, Yesaya juga diberitahukan tentang membuat suatu stel dan tulis padanya namanya. Itu ada makna khusus. Jadi kalau adalah tindakan-tindakan simbolis yang dilakukan oleh para nabi, kemudian diikuti dengan narasi yang menjelaskan apa maknanya. Jadi kita telah melihat kesulitan-kesulitan yang orang menghadapi ketika mau menafsirkan kitab Yesaya.
Tapi sekarang kita mau memperhatikan bagaimana metode-metode tafsiran yang dipakai oleh orang yang menafsirkan kitab Yesaya. Karena setiap metode ini akan menegaskan suatu aspek dari teks atau menghadapi teks dari satu pandangan yang khusus. Dan tergantung kepada pandangannya, hasil tafsirannya akan berbeda. Kita lihat adalah 6 macam tafsiran, metode tafsiran. Pertama, metode diakronis atau kritik historis, kemudian kritik bentuk, kemudian tafsiran kristologis, tafsiran eskatologis, tafsiran surat kabar, metode sinkronis, itu sastra kanonik. Dan seperti biasa dalam daftar seperti ini, yang terakhir ada yang akan dipakai oleh penafsir, itu saya. Sebelum memakai buku tafsiran, sebaiknya mengerti bagaimana metode yang dipakai oleh orang yang menulisnya. Pada umumnya, buku tafsiran yang diterbit oleh BPK ditulis dengan dasar metode kritis historis, kalau itu adalah buku tafsiran dari PL. Maka series 3 buku yang diterbit mengenai kitab Yesaya, ini memang ditulis dari pandangan kritik historis. Kita tidak ada waktu untuk mendalami semua berhubungan dengan kritik historis. Tapi kita melihat beberapa pokok yang penting. Pertama, kritik historis terhadap dokumen didasarkan pada anggapan bahwa sebuah teks itu bersifat historis minimal dalam 2 pengertian. Ini oleh buku tafsiran Hayes dan Holiday. Ini satu buku kecil, tapi ini ditulis dari pandangan orang yang memakai metode ini. Kalau akan mempelajari metode, seharusnya itu mencari buku yang orang yang biasanya memakai metode itu memakai. Jadi ini sifat historis dalam 2 bagian. Pertama, teks itu berkaitan dengan sejarah, itu sejarah di dalam teks. Teks berfungsi sebagai sebuah jendela yang melaluinya kita dapat memandang ke suatu periode sejarah. Misalnya dari Yesaya pasal 6, kalau kita anggap ini adalah visi yang Yesaya mendapat, memang ini kita melihat yang terjadi pada waktu itu. Atau narasinya dari pasal 7, waktu bangsa Aram sama dengan kerajaan utara menghadapi Israel, itu ada narasi. Jadi itu menjelaskan sejarah yang ada di dalam teks. Sejarah yang kedua, itu teks itu memiliki sejarah sendiri. Itu sejarah dari teks. Sejarah dari teks ini menunjuk pada sesuatu yang tidak ada sangkut pautan dengan apa yang teks sendiri kisahkan, yaitu riwayat atau sejarah teks itu sendiri. Dan memang itu tujuan kritik historis. Itu metode hermeneutika yang berusaha untuk mengerti bagaimana proses teks yang kita terima dikembangkan sampai adalah dalam bentuk akhir. Bagaimana teks itu muncul, mengapa, di mana, kapan, dalam keadaan yang bagaimana. Siapa penulisnya, untuk siapa ditulis, disusun, disunting, dihasilkan, dan dipelihara.
Mengapa sampai teks itu ditulis, lalu hal apa saja yang mempengaruhi kemunculan, pembentukan, perkembangan, pemeliharaan, dan penyebarluasannya. Jadi, fokusnya ini bukan tentang isi teks, tapi tentang bagaimana proses teks itu berkembang sampai pada bentuk akhir. Menurut kritik teks, sejarah yang kedua itu sejarah teks sendiri lebih penting. Karena pertama, tulisan seseorang akan mempengaruhi isi tulisannya berhubungan dengan kebudayaan, situasi politik dan sosial, pandangan dunia, konsep Allah, agama, dan lain-lain. Maka para penulis tidak mungkin bisa mengerti sejarah dan situasi-situasi kuno secara baik. Maka kita sekarang akan mengerti sejarah kuno, itu sejarah dalam teks, lebih baik daripada orang yang menulisnya. Karena itu setiap sumber yang ditulis dalam periode yang berbeda akan memiliki perbedaan yang bermakna dalam semua hal ini. Yang penting daripada pandangan ini adalah pada umumnya orang yang memakai kritik historis ada beberapa prasaposisi yang mempengaruhi bagaimana mereka membaca teks. Dan kita lihat seringkali ada kecenderungan untuk menolak penulis aslinya atau penulis yang tulis menurut tradisi dan menempatkan teks dalam bentuk terakhir dalam periode jauh sesudah sejarah di dalam teks. Misalnya untuk Pentateuch. Mereka katakan Pentateuch dalam bentuk sekarang berhasil bukan pada waktu Musa, tapi dalam konteks pembuangan atau pasca pembuangan. Jadi, mereka akan mengatakan bahwa situasi politik, sosial, dan semua yang lain bagi orang dalam situasi pasca pembuangan ialah mempengaruhi penulisannya. Dan satu aspek daripada itu ialah kalau di dalam teks ada sesuatu yang ditulis mengenai sejarah yang terjadi menurut mereka ratusan tahun sebelum teks ditulis, maka tidak heran kalau teks itu kadang-kadang keliru. Jadi, orang yang memakai metode kritik historis pada umumnya ialah merasa bahwa teks Alkitab ada kesalahan-kesalahan. Salah satu contohnya dari Hayes dan Holliday, itu berkata kebanyakan tulisan Alkitab lahir dari serangkaian penafsiran yang di dalamnya para pengarangannya mengambil alih tradisi-tradisi yang lebih tua dan menafsirkan kembali tradisi-tradisi itu dengan memperhitungkan situasi mereka sendiri. Misalnya, Kejadian 1 adalah penafsiran tentang arti penciptaan oleh seorang imam dalam atau sesudah pembuangan. Mereka menolak bahwa Kejadian 1 ditulis oleh Musa karena mereka katakan tidak mungkin konsep monoteisme yang begitu tinggi bisa dimengerti pada zaman Musa. Maka mereka katakan ini ditulis oleh para imam, kelompok imam ini sumber P, dalam pembuangan atau sesudah pembuangan. Ada yang katakan kitab Kejadian ditulis pada abad Yunani pun. Dan karena pandangan mereka bahwa apa yang ditulis, waktu yang ditulis yaitu lebih penting, mereka akan meremehkan sejarah dan apa yang ada ditulis di dalam teks itu.
Jadi itu adalah kritik historis. Maka tidak heran kalau buku yang ditulis dari pandangan kritik historis. Untuk Yesaya yang merasa bagian kedua dari Yesaya pasal 40 sampai 55 ditulis dalam pembuangan atau sesudah pembuangan, dan bagian terakhir ditulis sesudah kembali kepada tanah perjanjian, tidak akan terlalu menolong kita yang menerima Yesaya bin Amos sebagai penulis semuanya. Bentuk hermeneutika yang berikutnya itu form criticism atau kritik bentuk. Kalau kritik bentuk ialah satu metode yang dikarang oleh Herman Gunkel pada awal abad ke-20 untuk mempelajari Alkitab. Kritik bentuk adalah studi tentang bentuk-bentuk literatur dan dokumen-dokumen yang memelihara tradisi yang lebih awal. Fokus kritik bentuk adalah pada fase transmisi secara lisan, yang menurut teori Graf Wellhausen terjadi sebelum kitab-kitab PL ditulis. Jadi, kalau untuk kitab Yesaya, fokus daripada orang yang menghadapi teks dari pandangan kritik bentuk akan katakan bagaimana teks ini dipakai waktu diungkapkan secara lisan sebelum dimasukkan ke dalam teks. Karena orang melihat teks dari pandang itu, kita lihat tidak terlalu penting bagi mereka struktur teks dalam keadaannya sekarang. Karena mereka mengambil bagian-bagian itu keluar dari teks dan coba merekonstruksi keadaan dan latar belakang kebudayaan sosial sebelumnya. Bagi kita sering kali katakan dua metode ini agak liberal dan sama sekali tidak perhatikan. Ya. Tapi penting kalau mahasiswa S2 mengerti dasar-dasarnya, supaya ketika membaca buku tafsiran yang ditulis dari pandangan itu, atau membantu anggota-anggota gereja yang mungkin membaca buku tafsiran seperti itu, supaya bisa menjelaskan mengapa hasil atau tafsiran dari buku seperti itu berbeda dari kita. Sekarang kita lihat satu hermeneutika yang saya sebut tafsiran kristologis. Ini adalah satu tafsiran yang sering dipakai oleh penafsir Injili. Ini kita lihat beberapa presentasi dari PL secara umum dan khususnya kitab Yesaya menjelaskan Kristus. Itu pertanyaan inti. Kita lihat Yesus mengatakan bahwa di dalam PL sudah ditulis mengenai dia lebih dahulu. Jadi salah satu kunci menafsirkan teks-teks PL ialah melihat apa yang teks itu katakan mengenai Kristus. Dan ada dua teks dari Lukas yang adalah dasar untuk metode ini. Kalau Lukas 24 ayat 25 sampai 27, ini Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Teks yang lainnya itu Lukas 24, 44 sampai 45. Kita lihat, ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku
yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Di dalam Alkitab bahasa Ibrani adalah 3 bagian besar. Pertamanya itu Taurat Musa, Kejadian sampai kitab Ulangan. Kemudian kitab Nabi-Nabi itu mulai dengan kitab Yosua dan diteruskan sampai 2 raja-raja. Kemudian kitab Nabi-Nabi besar dan Nabi-Nabi kecil. Dan bagian ketiga yang disebut Ketubim itu diawali dengan kitab Mazmur. Jadi ada yang menafsirkan ayat ini untuk berkata bahwa seluruh PL mengajar mengenai Kristus. Mau tidak mau, kita orang Injili yang menerima bahwa firman Tuhan diilhamkan oleh Roh Kudus dan tidak ada kesalahan, kita harus terima apa yang dikatakan oleh Yesus. Tapi kalau kita lihat penafsiran kristologis, walaupun semua orang Injili mengaku PL perlu ditafsirkan secara kristologis, ada perbedaan atas skala antara orang yang menerapkan tafsiran kristologis. Kalau kita lihat orang yang memakai metode kritik historis, mereka ada prasangka bahwa tidak terjadi nubuatan. Menurut mereka, kalau ada sesuatu yang ditulis di dalam Alkitab bersifat nubuatan, seperti nama Koreshe diberi oleh dalam Yesaya, bagian kedua, 40, pasal 40 sampai 45 itu, mereka katakan pasti itu ditulis sesudah peristiwa itu terjadi. Jadi tidak heran dengan prasangka itu, mereka tidak membaca PL dengan secara kristologis karena tidak percaya bisa nubuatan tentang hal-hal yang belum terjadi. Kalau teologi dispensasi, tafsiran kristologis tergantung pada pengertian nas aslinya atau teks aslinya. Kecenderungan teologi dispensasi adalah melihat penggenapan historis dari teks dan masih percaya ada masa depan untuk bangsa Israel. Kira-kira kita lihat, kalau teks sendiri memberi indikasi ini memberitahukan sesuatu tentang Kristus, itu harus ditafsirkan dengan makna Kristus. Jika kita lihat, ini kita ada, kalau ada teks yang menjelaskan tentang bangsa Israel masa depan, ini ditafsirkan juga secara literal. Saya merasa semua mahasiswa ini mengerti pada umumnya kalau kita lihat teologi yang diajar di dalam STTII adalah dari pandangan teologi dispensasi. Tapi juga ini kita lihat adalah teologi perjanjian atau covenant theology yang melihat gereja dalam perjanjian baru sebagai Israel yang rohani. Dan mereka ada kecenderungan untuk menafsirkan nubuatan berhubungan dengan Israel sebagai sesuatu yang digenapi dalam gereja. Maka mereka tidak melihat masa depan untuk bangsa Israel yang terpisah dari gereja. Dan juga ada kecenderungan mereka untuk membaca banyak dari PL sebagai suatu tipologis tentang Kristus. Saya pernah suatu kali dulu, itu pada tahun 93, ketika saya mengajar di STTII, saya diminta mengajar kuliah tentang kitab-kitab sejarah. Itu kitab Yosua sampai dengan Esther di dalam program MDiv pada waktu itu. Jadi saya seperti biasa mencari diktat-diktat yang ada dosen yang pernah mengajarnya.
dan mendapat salah satu detail yang ditulis oleh seorang dari Korea, ya, Pak Kim, bukan Pak Kim yang sekarang bersama dengan kita. Dan saya melihatnya, akhirnya saya tidak bisa memakainya. Karena di dalam keterangan mengenai hampir setiap raja, itu daripada melihat bagaimana makna teks dalam konteks PL, kecenderungannya adalah langsung melihat kepada makna rohaninya, bagaimana ini menggambarkan Kristus secara tipologis. Ini masih tafsiran Injili. Tapi kita lihat, kita semua Injili menafsirkan PL dari pandangan Kristus. Tapi cara kita berbuat akan berbeda. Itu satu hal yang saudara-saudara harus mengerti, ialah bagaimana proses atau cara saudara-saudara memakai dalam tafsiran kristologis. Ekstrim yang terakhir itu yang disebut metode kristokanonik. Itu yang katakan setiap teks di dalam PL. Ini saya ambil dari salah satu disertasi mengenai kitab Mazmur dari Westminster Theological Seminary. Itu seminari yang pegang Covenant Theology. Ya, itu katakan seluruh kitab Mazmur, bukan Mazmur Mesias saja, tapi semuanya harus ditafsirkan untuk melihat apa yang diajar oleh Kristus. Kalau pandangan saya ialah kalau teks PL memberi indikasi ini adalah tentang Kristus, atau di dalam PB ada sesuatu yang dijelaskan seperti yang dari PL peristiwa terjadi untuk melambangkan sesuatu tentang Kristus, saya menafsirkan itu secara kristologis. Ini dikatakan itu adalah sebutan eksplisit dari PB mengenai itu. Kalau tidak ada perkataan eksplisit, saya lebih hati-hati. Tapi seperti saya katakan, ya harus menyadari kalau membaca buku tafsiran, bagi yang memakai metode ya tafsiran kristologis, ya berapa besarnya pandangan itu atau di mana di skala. Jika kita lihat satu hal yang mempengaruhi orang yang mempelajari kitab Yesaya ialah merasa kalau ada teks-teks berhubungan dengan Mesias. Itu yang penting dipelajari. Jadi seringkali itu kitab Yesaya, kalau bukan teks berhubungan dengan Mesias atau eskatologis yang belum terjadi, itu agak diabaikan. Tapi bagi kita menyebut kembali seluruh teks kitab nabi-nabi, kitab Yesaya, bermanfaat bagi kita. Walaupun tidak langsung membahas mengenai Mesias. Metode yang berikut saya menyebutnya itu tafsiran eskatologis atau janji penggenapan. Orang yang membaca kitab Yesaya dari pandangan ini, mereka fokus untuk lihat apakah di dalam teks adalah suatu janji, nubuatan tentang sesuatu yang akan terjadi. Dan kalau ada, apakah itu telah digenapi? Kalau orang melihat teks ini dengan mengutamakan hal ini, seringkali itu ada yang merasa yang penting dari kitab nubuatan itu adalah pemberitahuan hal-hal yang belum terjadi. Tapi seperti kita lihat di atas, mungkin 95% daripada kitab Yesaya bukan nubuatan dengan memberitahukan hal yang akan terjadi, tapi inilah firman Tuhan kepada bangsa Israel pada zaman itu. Jadi
Orang yang membaca Yesaya dari pandangan ini, mereka selalu mau memikirkan bagaimana penggenapan, apakah ini telah digenapi. Metode tafsiran ini lebih mengikuti metode-metode teologi sistematis daripada teologi biblika. Karena datang kepada teks dengan satu pertanyaan dulu. Apa yang ini memberitahukan kita mengenai apa yang belum terjadi? Itu eskatologis. Dan seringkali metode ini membuat catatan keterangan mendetail mengenai apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Mari kita lihat contohnya dari Yesaya 11, 6 sampai 9. Teks ini mulai Yesaya 11, 6 sampai 9. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi ada yang membaca teks ini dan mau menentukan kapan ini akan terjadi. Ada yang kaitkannya dengan kerajaan 1000 tahun. Tapi juga kita lihat ada yang kaitkannya dengan masa kekal. Sebelum bisa menafsirkannya, harus mengerti apa maksudnya. Apakah teks ini memberitahukan bahwa akan terjadi waktunya bahwa singa tidak akan makan binatang. Sebab itu akan aman untuk singa bersama dengan anak domba. Atau ada sesuatu makna yang lain. Dan bagaimana bisa menentukan? Untuk menjawabnya, ini harus mengerti kiasan. Dari teks ini, kalau kita tanyakan, apakah singa dan domba itu kiasan atau harfiah? Coba pikirkan, singa akan berbaring bersama dengan domba. Apa kiasan? Kiasan atau harfiah? Sebenarnya itu harfiah. Menjelaskan tentang singa, kalau coba memikirkan makna kiasan sulit. Tapi kalau merasa ini kiasan, apakah itu berarti itu memberitahukan hal-hal yang akan terjadi? Itu akan perubahan yang dasar dalam singa supaya makan rumput. Dan kalau tangkapan itu, tidak mungkin itu terjadi dalam kerajaan 1000 tahun. Karena kutuk atas bumi belum ditiadakan. Tapi sebenarnya, kalau mengerti ini sebagai bahasa Inggris extended metaphor atau kiasan yang panjang, walaupun itu menjelaskan singa yang harfiah dan domba dan anak, tujuannya adalah untuk memperbandingkan keadaan dunia pada masa mendatang sebagai sesuatu tempat yang semua hidup bersama dalam kesatuan dan harmoni. Adalah damai di segala
tempatnya, tanpa bermaksud untuk berkata bahwa singa pun akan berubah. Ini metafora yang panjang yang memakai penciptaan yang hidup dalam damai untuk menggambarkan keadaan selanjutnya. Dengan pengertian itu, ini bisa ditafsirkan sebagai kerajaan 1000 tahun, bisa tafsirkan tentang masa kekal. Dan saya lihat dari kitab Yesaya seringkali tidak memperbedakan antara dua itu. Hanya melihat ini akan ada perubahan yang dasar. Metode penafsiran selanjutnya adalah yang Grant Osborne dari Spiro Hermeneutika sebut tafsiran surat kabar. Kalau penafsiran surat kabar ini mengasumsikan bahwa nubuat tidak dimaksudkan untuk zaman kuno, melainkan untuk zaman modern. Itu pasca 1948 setelah Israel menjadi bangsa dan dalam Amerika pada umumnya. Contoh dari buku ini adalah The Late Great Planet Earth oleh Hal Lindsey. Ini keluar pertama kali waktu saya di SMA, kira-kira tahun 70-71. Dan ini dikatakan, ini adalah suatu wahyu atau keterangan nubuatan-nubuatan yang digenapi pada saat ini. Dia membaca PL dan melihat keadaan pada saat itu untuk menafsirkannya, mengertinya. Penafsiran macam ini mengabaikan fakta bahwa Tuhan memilih semua simbol dan teks-teks untuk berbicara dengan Israel, dan bahwa penafsir modern harus memahami teks tersebut dalam konteks kanonnya sebelum menerapkan pada zaman kini atau hari ini. Ya. Tafsiran Quran atau surat kabar ini mengambil teks-teks di luar konteksnya dan memutarnya supaya sesuai dengan situasi modern. Misalnya dari buku Hal Lindsey pertama, dia melihat situasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dan merasa bahwa peperangan terakhir yang diceritakan dari kitab Wahyu akan antara Amerika Serikat dengan Rusia. Tapi sekarang situasi sudah berubah. Selanjutnya orang yang menafsirkannya dengan melihat situasi masa kini dalam perang Irak berkata, yang ditulis mengenai Babel di dalam kitab Wahyu bukan suatu lambang untuk Rusia atau lain, tapi itu makna harfiah, itu Babel. Dan ini zaman terakhir peperangan akan terjadi berpusat di Irak. Tapi sekarang itu sudah berubah situasi lagi. Masalah dengan penafsiran ini ialah merasa bahwa teks kuno itu ditulis, teks nubuatan, supaya hanya bisa ditafsirkan, dimengerti pada saat teks digenapi. Tafsiran ini sebenarnya adalah eisegesis, itu membaca makna dalam teks, yang bisa mendapat makna apapun yang diingini dari teks kitab suci. Maka kita telah melihat semua penafsiran yang dianggap mungkin kurang tepat. Dalam ceramah dan slideshow berikutnya, PowerPoint berikutnya, kita akan melanjutkan ini dan melihat metode tafsiran kanonik. Itu adalah metode yang saya memakai ketika menafsirkan kitab Yesaya.